Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada bagian part yang kedua, larutan dan sifat-sifatnya. Pada bagian ini kita akan membahas materi berkaitan dengan pengenceran. Pada bagian yang pertama kita sudah membahas materi berkaitan dengan konsentrasi atau kepekatan suatu larutan. Sebelum masuk pengenceran, saya akan memberikan sebuah contoh terlebih dahulu. Pernahkah kalian membuat larutan sirup? Ya, jika pernah, sebelum membuat larutan sirup atau sebelum meminumnya, kita pasti akan mengencerkan terlebih dahulu, yaitu dengan suatu larutan, di mana larutan itu adalah air. Definisi pengenceran. Pengenceran adalah penambahan pelarut terhadap jumlah zat terlarut yang tetap, sehingga setiap pengenceran pasti memperkecil konsentrasi. Pengenceran pada larutan di sini terbagi beberapa. Yang pertama, pengenceran pada larutan sejenis jika ditambah air. Di sini dirumuskan M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2, di mana M1 itu adalah konsentrasi sebelum dilarutkan, V1 adalah volume sebelum dilarutkan, M2 adalah konsentrasi sesudah dilarutkan, V2 adalah volume sesudah dilarutkan, di mana V2 sendiri adalah V1 ditambah V air. Untuk pengenceran dua larutan atau lebih, di sini terbagi beberapa. Yang pertama, larutannya yang sama tapi konsentrasi yang berbeda, sehingga di sini dirumuskan M campurannya adalah M1 V1 ditambah M2 V2 dibagi V1 tambah V2. Bagaimana kalau larutannya berbeda tapi mempunyai ion yang sejenis? Di sini M campurannya dirumuskan M1 kali V1 kali N1 ditambah M2 kali V2 kali N2 dibagi V1 tambah V2, di mana di sini N1 sama N2 tidak lain menyatakan jumlah ion dalam senyawa 1,2. Misalkan contohnya FeCl3. Kalau kita reaksikan menghasilkan Fe3+ tambah 3Cl-. Jumlah ion Cl- dalam senyawa FeCl3 di sini tidak lain adalah 3. Kita lihat koefisien Cl-nya di sini 3. Berarti 3 di sini menyatakan jumlah ionnya. Penetralan adalah campuran antara asam kuat dan basa kuat sehingga netral. Di sini dirumuskan Ma kali Va kali Na sama dengan Mb kali Vb kali Nb, di mana Ma itu adalah konsentrasi asam, Va itu volume asam, Na itu jumlah valensi ion H+, Mb itu adalah konsentrasi basa, Vb itu volume basa, dan Nb ini adalah jumlah valensi ion OH-. Cara untuk menentukan valensi ion H+ dan valensi ion OH-. Yang pertama, untuk valensi ion OH- dulu kita bahas. Kita tahu bahwa rumus B bentuk umumnya asam itu adalah HNa menghasilkan NH+ ditambah AN-. Contohnya H2SO4 menghasilkan 2H+ tambah SO4 2-. Di sini kita lihat N-nya di sini 2 ya. Berarti ini 2H+ ditambah SO4 2-. Di sini karena dia bentuknya asam berarti valensinya 2. Kenapa 2? Kita lihat banyaknya ion OH-. Kita lihat di sini koefisiennya 2. Ini menyatakan banyaknya valensi. Bagaimana kalau HCl? Sama, kita reaksikan menghasilkan H+ tambah Cl-. Banyaknya koefisiennya di sini 1 sehingga valensinya 1. Sekarang untuk mencari jumlah valensi ion OH- pada basa. Bentuk umumnya basa di sini adalah LOHN
menghasilkan L pangkat N plus tambah NOH min. Contohnya misalkan NaOH menghasilkan Na plus tambah OH min. Nah, karena dia basa berarti kita lihat valensi pada OH min. Di sini kalau nggak ditulis valensinya 1. Bagaimana kalau BaOH 2 kali? Sama. Berarti di sini kita reaksikan Ba2 plus berdasarkan rumus ya, ditambah NOH min. Berarti di sini kan N-nya 2, berarti 2OH min. Berarti di sini valensinya 2. Kita lihat koefisien dari OH minnya 2, berarti bervalensi 2. Penerapan contoh pada soal pengenceran. Nah, untuk memantapkan kalian terhadap rumus-rumus yang sudah saya jelaskan tadi, ini ada contoh soal. Untuk membuat 2 liter larutan NaOH, MR-nya 40, 0,05 molar, diperlukan larutan NaOH 8% dengan massa jenis 1,25 gram per mililiter sebanyak. Nah, ini tidak lain kita cari V1, V mula-mulanya berapa sebelum diencerkan. Kita misalkan di sini massa larutannya 100 gram. Kenapa kita misalkan 100 gram? Karena di sini persen ya. Kita anggap satu bagian itu 100%. Berarti di sini kita misalkan massa larutannya 100 gram. Nah, larutan NaOH namanya larutan, berarti ada zat yang terlarut dan pelarut. Terlarut dan pelarut. Yang sebagai zat terlarut itu adalah NaOH. Karena larutan NaOH 8%, berarti 8% ini menyatakan massanya NaOH yang terlarut, berarti 8 gram. Sehingga di sini zat yang terlarutnya itu NaOH, sebagai pelarutnya adalah air, yaitu 92 gram. Dari mana 92 gram ini? Yaitu 100 dikurangi 8. Kemudian kita cari volume. Volume itu adalah massa larutan per rho. Dirumuskan 100. Di sini massa larutan tidak lain adalah massa zat terlarut tambah pelarut. Ini adalah 100. 100 ini dari mana? Itu kita lihat di slide sebelumnya. Di sini kita misalkan massa larutan 100 gram. Nah, dibagi rho-nya massa jenisnya sudah ada di soal 1,25. Sehingga hasilnya 100 dibagi 1,25, 80 mili. Kemudian kita cari molaritasnya. Gram T kali 1000 per mRT kali volume. Volumenya ini dalam mili ya. Kita masukkan gram T-nya 8. Gram T itu adalah massa terlarut, dalam hal ini NaOH 8. MR-nya 40, ini 1000, milinya ini 80. Hasilnya 2,5. Kemudian kita cari V1 ya, kita rumuskan M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. M1-nya 2,5, V1-nya dicari, ini M2-nya 0,05, V2-nya 2000. Sehingga untuk mencari V1 tidak lain ini ya, 0,05 kali 2000 itu adalah 1000 dibagi di sini 2,5, hasilnya 40 ml. Nah, ini contoh soal untuk pengenceran. Nah, ini ada beberapa latihan soal berkaitan dengan part yang pertama dan part yang kedua. Bisa kalian kerjakan terlebih dahulu, nanti bisa kita diskusikan bersama-sama. Ada sekitar 21 soal ya. Tolong dikerjakan dulu, nanti kita bahas bersama-sama. Sampai di sini, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.